Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, para sahabat Verbum Domini yang terkasih. Hari ini kita disapa oleh Yesus melalui sabdanya yang akan kita renungkan bersama, yakni perumpamaan tentang talenta. Tuhan Yesus dalam Injilnya berkata, "Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Masing-masing hamba diberikan talenta menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1 talenta." Perumpamaan ini memiliki makna yang sangat kaya dengan isi yang sangat tegas. Kita sekalian diberi gambaran tentang suatu rumah tangga yang terdiri dari seorang majikan dengan para hambanya, dan kata hamba ini dalam bahasa Yunani yang berarti budak. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, kata talenta di dalam perumpamaan ini tidak ada kaitan sama sekali dengan bakat kita, melainkan diartikan kepada jumlah uang. Dari jumlah talenta yang dipercayakan kepada 3 orang yang berbeda-beda ini, mau menunjukkan bahwa
Besar tanggungan yang diberikan itu didasarkan pada setiap kemampuan atau kesanggupan dari masing-masing kita. Dari sini dapat kita lihat bagaimana sikap ketiganya dalam menerima talenta tersebut. Sikap penerima 5 dan 2 talenta memberikan satu gambaran sikap yang wajib kita teladani, yaitu menjalankan tugas yang telah dipercayakan tuannya tanpa menunda waktu dalam menjalankannya. Selain itu, sikap kerendahan hati sebagai bentuk ketaatan dan juga tidak merasa sombong karena menerima lebih dari orang ketiga yang hanya menerima 1 talenta. Dan kita sekalian sangat tidak disarankan untuk bersikap seperti orang yang menerima 1 talenta ini. Sikapnya yang pergi menguburkan talenta itu dapat menggambarkan begitu banyak sikap yang tidak baik, yakni tidak adanya sikap taat kepada tuannya, sikap malas, dan masa bodoh, yang mana tengah mengantarkannya pada sebuah kecaman keras dari tuannya sebagai seorang hamba yang jahat. Para saudara dan saudari yang terkasih, dalam kenyataan kehidupan kita sekarang ini, kecenderungan terbesar kita lebih kepada seorang yang menerima 1 talenta. Sebuah kepercayaan yang kita dapat selalu berdasarkan kemampuan yang kita miliki, dan bukan atas dasar karena dia atau mereka yang disenangi, melainkan kemampuan dalam menjalani tanggung jawab itulah yang menjadi penentu seberapa besar kita mendapatkan kepercayaan itu. Ada kalanya kita bersikap sebagai orang yang iri hati, marah, dan merasa tidak adanya keadilan. Dan perlu untuk digarisbawahi bahwa hal inilah yang akan menjadikan kita sebagai pribadi yang sulit dalam menjalankan tugas, karena fokus kita hanya pada kata ketidakadilan dalam menerima tanggung jawab. Yesus dalam Injilnya pada hari ini menyarankan kita untuk tidak menjadi pribadi yang demikian. Kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang taat, setia, dan tanggung jawab dengan setiap tugas yang kita terima dan melaksanakannya. Kita pun perlu tahu bahwa setiap perbuatan itu selalu diperhitungkan sebagai bentuk keadilan dalam perbuatan kita. Para saudara dan saudari yang terkasih, apa pesan yang boleh kita petik sebagai bekal dalam perjalanan kita pada hari ini? Sebagai anak-anak Allah, kita sekalian diminta untuk selalu bertanggung jawab atas setiap tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita tanpa menunda waktu. Selain itu juga, kita diajak untuk sedapat mungkin memaknai setiap talenta yang dikaruniakan dalam kehidupan kita masing-masing dengan penuh setia, aktif, progresif, dan berdaya guna demi kemuliaan Allah Bapa di surga. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.